Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Luar biasa? Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Buku tulisnya sudah disiapkan untuk mencatat materi nanti? Ya, Bu. Sudah. Coba saya mau lihat bukunya. Sip. Ini kan sudah siap. Nah, novel sip, sudah siap juga. Ini yang hadir ada 13 orang, 12 orang ya. Nah, tadi ada yang izin sakit, kita doakan semoga segera sembuh dan bisa bergabung pada pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak kalian kan saya lihat banyak yang ikut di organisasi. Nah, teks ceramah atau materi ceramah itu sangat bermanfaat untuk kalian yang mengikuti ekstra atau mengikuti organisasi. Karena biasanya ada kegiatan misalnya pelatihan dan seterusnya. Di kegiatan ekstra itu kan biasanya ada ceramah, ada pemberian pengarahan, materi, ilmu pengetahuan. Nah, itulah manfaatnya ceramah bagi kalian. Nah, ini ya teks ceramah. Kita melanjutkan pada materi sebelumnya, yaitu tentang teks ceramah. Masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Materi pada pertemuan sebelumnya tentang hal-hal penting dalam teks ceramah. Ya, pada materi sebelumnya kita membahas tentang hal-hal penting dalam teks ceramah. Tentang pengertian teks ceramah dan ciri-ciri teks ceramah. Tentang pengertian teks ceramah dan ciri-ciri teks ceramah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai teks ceramah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mungkin ada yang masih belum dipahami. Bu, setelah saya membaca berbagai sumber, saya bingung perbedaan teks ceramah dengan pidato dan khotbah. Ya, jadi ada perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Nah, ini ya perbedaannya. Kalau pidato itu menggunakan ragam bahasa ilmiah, kalau ceramah itu menggunakan ragam bahasa ilmiah populer dan diselingi dengan bahasa sastra. Kalau khotbah itu menggunakan bahasa ilmiah populer dan dapat diselingi gaya bahasa sastra. Pidato itu disampaikan dalam situasi resmi. Kemudian kalau ceramah itu disampaikan dalam situasi resmi dan bisa dalam situasi santai. Misalnya ceramah perkuliahan. Kemudian khotbah disampaikan dalam situasi resmi keagamaan yang sakral. Biasanya khotbah Jumat kalau di agama Islam ya. Kemudian pidato itu tanpa diselingi interupsi. Jadi tidak ada yang namanya tanya jawab. Kemudian ceramah itu ada interupsi dan tanya jawab. Kalau khotbah itu tanpa interupsi sama dengan pidato, tidak ada interaksi. Kalau pidato bersifat instruktif, jadi menyuruh orang lain, mengajak orang lain. Kalau ceramah itu informatif, edukatif, persuasif, yaitu memberikan informasi, memberikan pengetahuan, dan memberikan atau meyakinkan orang lain. Kalau khotbah itu bersifat deskripsi, menggambarkan, dan persuasif atau meyakinkan. Bisa dipahami, Cindy? Bisa, Bu. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menelaah kebahasaan teks ceramah. Kemudian peserta didik mampu menyusun kerangka teks ceramah. Jadi kalian nanti menelaah kebahasaan ceramah itu seperti apa, lalu menyusun kerangka teks ceramah. Kemudian yang terakhir
menyusun teks ceramah sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Kemudian manfaat pembelajaran. Yang pertama, mengamalkan ilmu dan berbagi. Yang kedua, memberikan motivasi dan semangat, karena biasanya teks ceramah itu berisi nasihat-nasihat dan motivasi. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan informasi. Biasanya informasi yang disampaikan itu bersifat aktual atau yang paling terkini, yang paling terbaru. Yang keempat, melatih mental dan kemampuan berbicara. Nah, kalian tadi kan banyak yang ikut organisasi. Nah, ini bermanfaat untuk melatih mental dan kemampuan berbicara. Misalnya berbicara di depan adik-adik kelas. Langkah-langkah pembelajaran. Langkahnya yang pertama yaitu pembuka, yang sekarang ini pembuka, yaitu penyampaian manfaat, tujuan, langkah pembelajaran, dan rubrik penilaian. Yang kedua, di kegiatan inti nanti kalian mengamati video ceramah yang ada di Google Classroom. Di situ juga ada teks ceramah berjudul perasaan galau. Tuh. Kemudian penyampaian materi, ada diskusi kelompok, kemudian kerja individu. Diskusi kelompok nanti kalian menelaah kaidah kebahasaan teks ceramah. Kemudian kerja individu, kalian nanti menyusun teks ceramah. Setelah selesai nanti diunggah di Google Classroom. Kemudian setelah itu kita masuk ke Google Meet lagi untuk presentasi. Yang ketiga, penutup, yaitu penyampaian refleksi, umpan balik, tindak lanjut, dan simpulan. Sekarang kita ada permainan. Permainannya yaitu siapa nama yang ada atau yang muncul di layar nanti itu harus melakukan sesuatu, boleh bertanya, boleh berpendapat. Nah, silakan Novita Cindy bertanya. Diberi semangat dulu Novita Cindy. Mengapa mempelajari teks ceramah, Bu? Mengapa kita harus mempelajari teks ceramah? Seperti yang saya sebutkan tadi, manfaat teks ceramah itu ada banyak ya. Khususnya untuk kalian yang ikut di kegiatan organisasi. Kalian bisa memberikan pengetahuan kepada adik kelas kalian. Kalian bisa misalnya di kegiatan pramuka, kalian ceramah tentang cara menanggulangi bencana. Kalau di PMR, kalian memberikan ceramah tentang P3K, misalnya seperti itu, ya. Jadi kegiatan mempelajari teks ceramah ini sangat bermanfaat, khususnya di kehidupan dari kalian. Kemudian nanti ada penilaian yang saya lakukan. Penilaiannya seperti ini, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ini rubrik penilaiannya itu ada penilaian diri, penilaian sikap spiritual. Jadi penilaian nanti dilakukan oleh diri kalian sendiri. Jadi kalian harus jujur dalam menilai sikap kalian sendiri. Sikap spiritual contohnya, saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Itu sering, selalu, atau kadang-kadang. Silahkan dicentang mana yang sesuai. Kemudian penilaian diri sikap tanggung jawab. Saya berani menerima risiko atas tindakan yang dilakukan. Saya melakukan tugas-tugas dengan baik. Tuh. Selalu, kalau selalu itu skornya 4. Kalau kadang-kadang itu skornya 2. Kemudian penilaian sikap disiplin. Saya masuk Google Meet tepat waktu. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti dicentang ya kalau tepat waktu. Kemudian lembar penilaian diri, sikap mandiri. Mandiri ini nanti khususnya di bagian kerja individu. Nah, ini contohnya, saya mampu mengerjakan tugas individu yang diberikan oleh guru. Kalau ya dicentang, kalau tidak, yang dicentang di bagian tidak. Sikap kerjasama ini berkaitan dengan kerja kelompok.
aspek yang diamati yaitu saya terlibat aktif dalam kerja kelompok, aktif atau tidak. Nanti dicermati dirinya sendiri, itu dicek lagi, saya aktif atau tidak. Kalau aktif, yang dicentang bagian ya. Kemudian nanti penilaian pengetahuan itu ada tugas-tugas yang di Google Classroom, yaitu menganalisis kebahasaan teks ceramah. Nah, skornya nanti ada 50, total skornya 50. Kemudian penilaian keterampilan, nanti menulis teks ceramah berdasarkan topik-topik yang saya unggah di Google Classroom. Silahkan kalian memilih, lalu dibuat menjadi teks ceramah. Kita lanjutkan, ini ada teks potensi kekayaan alam bawah laut Indonesia. Saya minta yang belum paket coba dibacakan teksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun. Pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai potensi kekayaan alam bawah laut Indonesia. Kekayaan laut itu potensi untuk dijadikan objek wisata dalam upaya meningkatkan pendapatan Indonesia. Semua itu dapat terwujud jika semua pihak dapat bekerja sama dengan baik. Indonesia mempunyai biodata laut beragam. Indonesia juga keindahan panorama laut yang dijadikan tempat hidup berbagai macam ikan dan terumbu karang. Mengapa Indonesia memiliki banyak biodata laut? Ada alasannya. Keadaan tersebut karena Indonesia terletak pada posisi strategis. Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis. Jika dilihat dari kondisi lingkungan serta kondisi geologinya, Indonesia terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik. Nah, ini adalah contoh teks ceramah. Nah, ini penutupnya. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Atas perhatian hadirin saya ucapkan terima kasih. Kalian sudah memahami tentang teks ceramah pada pertemuan sebelumnya, yaitu kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Berbeda dengan teks pidato dan teks khotbah. Kalau ceramah itu temanya bisa umum, bisa keagamaan. Kalau khotbah itu temanya hanya keagamaan. Kalau pidato itu umum, temanya umum. Kemudian ceramah dan khotbah itu sama-sama bagian dari pidato. Makanya struktur teks ceramah, pidato, dan khotbah itu sama. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Ini apa yang ingin kalian ketahui tentang teks ceramah? Coba siapa ini? Tasya. Saya ingin mengetahui tentang kaidah kebahasaan teks ceramah, Bu. Ya. Nah, ini kaidah kebahasaan teks ceramah. Ada kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya, aku. Nah, ini dicatat baik-baik. Itu kata ganti orang pertama tunggal. Kata ganti orang kedua jamak. Contohnya kalian, saudara-saudara, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seterusnya. Kemudian ada kata teknis atau istilah. Istilah itu pasti berkaitan dengan tema yang diangkat. Misalnya kalau tema pendidikan berarti istilahnya juga tentang pendidikan. Kalau temanya tentang kesehatan, istilahnya juga tentang kesehatan, tentang penyakit, misalnya COVID, misalnya tentang cara menyembuhkannya bagaimana, dan seterusnya. Konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat itu contohnya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Kalau ada kata menyebabkan,
itu bukan konjungsi karena sudah mendapat imbuhan me. Itu ya. Jadi menyebabkan itu termasuk kata kerja. Kemudian kata kerja mental. Kata kerja mental itu contohnya merasa, gitu ya. Pokoknya ada imbuhan me dan ber. Kemudian ada kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif itu bersifat mempengaruhi, bersifat meyakinkan. Misalnya kata harus, hendaknya, sebaiknya. Itu bisa dipahami, Tasya? Bisa, Bu. Sekarang Ninja, ada yang ingin kamu ketahui tentang teks ceramah? Saya ingin bisa menulis teks ceramah, Bu. Bagaimana cara menulis teks ceramah yang baik, Bu? Nah, ini langkah-langkah menyusun teks ceramah. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik. Nah, nanti kalian mudah karena topiknya sudah saya buatkan, sudah saya tentukan topiknya. Kalian tinggal memilih topik yang paling kalian inginkan. Misalnya topiknya kesehatan, sosial, minat, budaya, dan seterusnya. Lalu ada tujuan. Tujuannya ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Kemudian ada kerangka. Setelah kalian menentukan topik dan tujuan, kalian menyusun kerangka teks ceramah. Bagaimana caranya? Caranya kalian harus menentukan struktur teksnya. Struktur teks ada apa saja? Pembuka, isi, dan penutup. Ya, pembuka, isi, dan penutup. Kemudian teks. Setelah kalian menyusun kerangka, kalian kembangkan menjadi teks ceramah berdasarkan pembuka, isi, penutup. Tadi isinya apa saja, dikembangkan menjadi paragraf-paragraf. Ya, kemudian kebahasaannya nanti ada kata ganti orang pertama tadi, kemudian ada kata persuasif, kata kerja mental, dan seterusnya tadi. Kemudian Cindy, silakan bertanya dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan, apa yang ingin kamu tanyakan? Mengapa mempelajari teks ceramah, Bu? Mengapa mempelajari teks ceramah? Mengapa kita harus mempelajari teks ceramah? Karena dengan teks ceramah kita memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa mempertebal iman dan takwa kita. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah kesulitan kita. Kemudian kita bertawakal kepada Allah. Sudah bisa dipahami ya? Ya, Bu. Nah, kalian tadi kan sudah menyimak beberapa materi dari saya. Kemudian sekarang silahkan ke Google Classroom. Di situ ada tugas yang menanti, ada 2 tugas. Tugas pertama yaitu diskusi kelompok. Lalu tugas kedua itu ada tugas individu yaitu menulis teks ceramah. Untuk tugas kelompok itu menelaah kebahasaan teks ceramah. Nanti kalian bisa diskusi di grup WA. Saya akhiri pertemuan di Google Meet ini. Silahkan langsung ke Google Classroom. Nanti kita kembali lagi ke Google Meet untuk presentasi. Gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil kenapa kok lemes sekali ini? Coba kita harus semangat dulu. Saya punya permainan sebentar. Ini ada yang bergabung, baru bergabung. Novel. Oke. Nah, sekarang untuk konsentrasi ya. Untuk menambah konsentrasi. Ya. Gini, saya punya permainan. Nanti saya memberikan satu kata. Saya mengatakan satu kata, misalnya nanas. Itu kan akhirannya S. Ya kan? Nah, nanti yang saya sebut namanya,
itu melanjutkan mulai dari huruf S, misalnya sepatu. Terus saya sebut nama lagi Pungki, misalnya ular, gitu ya? Ya, Bu. Bisa? Siap. Siap? Oke, siap permainannya? Ya, Bu. Siap? Nah, saya menyebutkan kata batu. Silakan Pungki. Unta. Unta. Kemudian Niken. Babi. Oh, ya. Niken itu gimana tuh Niken? Unta itu huruf akhirnya apa? Apa? Anjing, ayam. Ayam. Norma. Musang. Musang. Sip. Kemudian Novita Cindy. Gajah. Ayam. Gajah. Oh, oke, sip. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke, jadi harus konsentrasi ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita presentasi, mulai dari presentasi kaidah kebahasaan. Siapa yang mau mempresentasikan dulu? Analisislah kebahasaan teks drama. Nomor 1, kebahasaan nomor 1. Kata ganti orang pertama atau orang pertama tunggal. Buktinya aku dan saya. Kebahasaan nomor 2, kata ganti orang kedua jamak. Buktinya kamu dan kita. Kebahasaan nomor 3, kata teknis atau istilah. Buktinya galau sendiri. Kebahasaan nomor 4, kata hubung sebab akibat. Buktinya karena. Nomor 5, kata kerja mental. Buktinya mempengaruhi, memanfaatkan, dan membaca. Kebahasaan nomor 6, kata persuasif. Buktinya harus dan tak lupa. Ya, terima kasih. Silakan Novel dikomentari hasil dari kelompoknya Niken tadi. Untuk yang kata ganti orang pertama tunggal itu, tadi ada yang disebutkan itu, yang itu terdapat di kalimat apa? Menurut saya itu tidak ada. Oh, menurut Niken tidak ada yang kata aku ya. Untuk kata ganti orang kedua jamak tadi, menurut Niken tadi ada kamu dan apa tadi, kita ya? Itu sudah betul atau belum? Ya, belum. Sudah betul? Karena kata-kata kita itu termasuk ke dalam kata ganti orang pertama jamak. Ya, kata ganti orang pertama jamak. Jadi bukan kata ganti orang kedua ya. Ya, terima kasih untuk komentarnya. Kemudian kelompok selanjutnya. Pada pertemuan hari ini saya belajar tentang kebahasaan. Ada kata kerja mental, kata ganti orang, istilah, kata hubung, sebab akibat, dan kata persuasif. Nomor 1, kata ganti orang pertama tunggal. Bukti saya. Nomor 2, kata ganti orang dua jamak. Nah. Nomor 3, kata teknis atau istilah. Bukti galau, patah hati, sakit hati, tertekan. Nomor 4, kata hubung sebab akibat. Karena, bukan, kasih. Nomor 5, kata kerja mental, membaca. Nomor 6, kata persuasif, bukti harus. Ya, terima kasih. Niken, menurut Niken, kata persuasif tadi ada kata harus atau tidak? Ada, Bu. Ada ya, berarti betul ada ya. Untuk Pada pertemuan saya ingin mempresentasikan analisis kebahasaan ceramah perasaan galau. 1. Kebahasaan kata ganti orang pertama, bukti, aku, dan saya. 2. Kata ganti orang kedua jamak, kamu dan kita. 3. Kata teknis atau istilah, bukti galau sendiri. 4.
hubung sebab akibat, bukti sehingga karena maka, kata kerja mental, bukti sedih merasa, kata persuasi harus. Itu tadi ya anak-anak, itu tadi adalah presentasi dari masing-masing kelompok. Itu untuk kaidah kebahasaan ada yang pertama tadi kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama itu contohnya aku dan saya, sudah betul, tadi semuanya sudah betul. Kemudian ada kata ganti orang kedua jamak, berarti ada kata kamu sekalian. Kan jamak berarti orangnya ada banyak, kamu semua, kalian semua, atau hadirin, atau saudara-saudara, bapak-bapak, itu ya. Itu contoh kata ganti orang kedua jamak. Kemudian ada kata kerja mental, contohnya menyayangi, mencintai, dan seterusnya. Lalu ada kata persuasif. Kata persuasif itu ditandai dengan kata harus. Tadi juga sudah betul semuanya. Terus ada kata sebaiknya, lebih baik. Sekarang silahkan presentasi teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita bersama-sama lanjutkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberi beribu nikmat sehingga kita dapat dipertemuan dalam keadaan sehat walafiat di ruang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang Bangkitlah Sehat Ibu Pertiwi. Hadirin yang berbahagia, sehat merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kepres RI juga merumuskan bahwa sehat adalah sebuah kondisi di mana dalam keadaan normal dan sejahtera daripada anggota tubuh, sosial dan jiwa yang terjadi pada seseorang. Keadaan ini dimaksud untuk dapat dengan mudah dan gesit dalam melakukan aktivitas tanpa gangguan yang berarti. Saat ini pula hampir seluruh belahan dunia terpapar virus corona atau COVID-19. Termasuk Indonesia. Indonesia sekarang menduduki peringkat ke-19 tepatnya pada tanggal 26 November 2020 yang saya lihat dari Kompas.com dengan rincian positif 4.509.991 382.084 telah dinyatakan sembuh dan yang dinyatakan meninggal berupa 14.933. Hadirin yang berbahagia, virus corona atau COVID-19 merupakan penyakit menular berbahaya yang menyerang saluran pernafasan disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 atau seringkali disebut virus corona. Virus ini ditularkan melalui percikan saat orang terpapar corona yang sedang mengalami bersin atau batuk. Maka dari itu, mari kita bangkit dari keterpurukan yang melanda di bumi ini. Kita komentari penampilan dari wakil tadi mengenai struktur kebahasaan atau dari pengucapannya. Ya. Dari teksnya wakil tadi itu, menurut saya ajakannya itu kurang, Bu. Kurang menarik masyarakat. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan teks ceramah saya yang berjudul Hari Kesehatan Nasional. Kepada yang terhormat, Bu Arina selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul pada pembelajaran kali ini.
Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Muhammad SAW. Pada kali ini, saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan Hari Kesehatan Nasional. Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap pada tanggal 12 November yang berawal dari upaya pemberantasan penyakit malaria di Indonesia. Pembasmian malaria pada tahun-tahun itu dilakukan dengan menyemprotkan insektisida diklorodipenil dikloroten atau DDT yang disemprotkan secara massal ke rumah-rumah di seluruh Jawa, Bali, dan Lampung. Secara simbolis, penyemprotan juga dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 12 November 1959 di Desa Kalasan, Yogyakarta. Dengan diadakannya peringatan Hari Kesehatan Nasional, tentu saja mempunyai manfaat, yaitu untuk mengingatkan agar selalu menjaga kebersihan dimanapun dan kapanpun. Apalagi pada masa sekarang ini, yaitu di mana kita harus benar-benar menjaga kebersihan dan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal tersebut juga sesuai dengan tema yang diusung Hari Kesehatan Nasional pada kali ini, yaitu bertema satukan tekad menuju Indonesia sehat dan dengan menjaga diri, keluarga, dan masyarakat selamatkan bangsa dari pandemi COVID-19 yang merupakan ajakan agar masyarakat tak putus asa, tidak menyerah, dan tidak kendor dalam menjaga kesehatan diri demi mewujudkan Indonesia sehat. Kesimpulannya yaitu dengan adanya kemauan dan tekad untuk menjaga kebersihan pasti akan tercipta Indonesia yang sehat. Harapan saya ke depannya adalah semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Tentu saja dengan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih saya sampaikan dan teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan presentasi saya kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silahkan membuat simpulan dari pembelajaran hari ini. Hari ini saya belajar tentang kebahasaan teks. Ada kata kerja mental, kata ganti orang, istilah, kata hubung sebab, akibat, dan kata persuasif. Materi yang saya pelajari hari ini adalah kaidah kebahasaan dan cara menyusun teks ceramah. Cara menulis teks ceramah yaitu menentukan topik, merumuskan tujuan ceramah, menyusun kerangka teks ceramah, dan menyusun ceramah dengan mengembangkan kerangka yang telah disusun. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang struktur teks ceramah, kemudian mempelajari kebahasaan teks ceramah, ada kata kerja mental, ada kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang kedua jamak, lalu ada kata hubung sebab akibat, kemudian ada kata persuasif. Ada satu lagi yaitu istilah atau kata teknis. Cara menyusun teks ceramah yang pertama yaitu kalian harus memahami struktur teks ceramah. Dengan begitu kalian nanti bisa memilah-milah mana yang bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi urutannya tadi yang pertama menentukan topik, kemudian menentukan tujuan, lalu menyusun kerangka teks dan mengembangkan kerangka menjadi teks ceramah. Kemudian sekarang saya ingin tahu materi yang belum kalian pahami itu materi yang bagian mana? Tentang kalimat persuasif, tentang kata persuasif, Bu. Kata persuasif itu adalah kata yang digunakan untuk meyakinkan. Kata yang digunakan untuk meyakinkan atau mengajak itu contohnya hendaknya. Kemudian ada kata seharusnya, harus, alangkah lebih baik. Yang belum dipahami yang mana? Teknis atau istilah. Jadi kata-katanya itu khusus pada bidang tertentu. Misalnya, kata-kata yang digunakan pada bidang kesehatan itu pasti berbeda dengan kata-kata yang digunakan pada bidang agama. Kata-kata yang digunakan dalam bidang
pendidikan itu juga berbeda dengan kata-kata yang digunakan dalam bidang teknologi. Misalnya dalam bidang agama itu menggunakan kata bertaubat. Kemudian di bidang kesehatan itu menggunakan kata virus misalnya. Itu ya. Jadi setiap istilah pada bidang tertentu itu pasti berbeda. Di diskusi kelompok tadi ada kelompok yang aktif, ada kelompok yang tidak aktif. Jadi ketika kalian nanti bekerja kelompok, silahkan teman-temannya itu diajak bagaimana caranya supaya teman-teman itu aktif dalam diskusi kelompok. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, tadi yang saya lihat yang sudah aktif itu kelompok 1. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan secara berkelompok menelaah kaidah kebahasaan. Ternyata tadi masih ada kelompok yang keliru di bagian kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak. Nah, itu bedanya. Kalau kata ganti orang pertama itu saya, aku, wes itu saja. Kalau kata ganti orang kedua jamak itu misalnya kalian, hadirin, saudara-saudara, itu ya. Lalu untuk menulis teks ceramah. Untuk menulis teks ceramah itu tadi sudah ada semuanya, itu sudah menggunakan struktur pendahuluan, isi, dan penutup. Hanya saja ada beberapa yang pendahuluannya itu tidak lengkap. Misalnya setelah salam pembuka langsung di bagian ucapan terima kasih. Tidak ada bagian yang lain. Tadi kan ada banyak ya. Nah, itu. Kemudian di bagian penutup, misalnya langsung salam. Nah, berarti nanti saya cek lagi, saya beri nilai. Kalau nilainya di bawah 75, nanti ada remedi. Yang sudah mendapat nilai 75 ke atas, nanti mengerjakan soal-soal pilihan ganda, nanti dikuisis ya. Jadi semuanya nanti bisa dikerjakan setelah jam pembelajaran sudah selesai. Pertemuan berikutnya, karena teks ceramah itu kan babnya sudah habis, sudah selesai, maka kita lanjutkan ke bab berikutnya. Itu ya. Lalu nanti jangan lupa mengisi Google Form yang ada di Google Classroom. Isinya refleksi. Tadi di Google Classroom ada tulisan refleksi gitu kan. Kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai? Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.